Mas Ade, kalau tadi kita sudah mengetahui nantinya akan lebih menyerang begitu, kalau begitu narasi kampanye yang akan dilakukan seperti apa? Ya, dalam acara kegiatan Rakornas inilah kami akan mendiskusikan, kami akan merumuskan tentang pola-pola apa yang harus dilakukan oleh Direktorat Hukum dan Advokasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat daerah dan para relawan yang nanti akan membantu kami. Jelas kami akan mengikuti arahan dan instruksi dari Mas Erick Thohir ya selaku ketua tim kampanye nasional. Beliau menyampaikan pada pembukaan kemarin yang dalam acara kami, beliau harus Direktorat Hukum harus lebih gencar lagi melakukan perlawanan terhadap paslon 02. Nah itu beliau memberikan sinyal seperti itu. Nah itu berarti menjadi tugas kami untuk melakukan sebuah perlawanan ataupun melakukan antisipasi terhadap masalah-masalah hukum yang akan kami lakukan terhadap paslon 02 ataupun melakukan advokasi ataupun pembelaan terhadap pasangan paslon 01 Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin gitu. Oke, baik. Nanti formatnya akan kami diskusikan. Setelah ini jam 19.30 kami akan masuk ke dalam pembagian komisi ya. Di situ akan kami berikan sebuah guidance ya, SOP sebuah tingkatan apa yang harus kami lakukan pada tingkat daerah, misalnya provinsi dan tingkat nasional gitu. Baik, baik. Oke, Mas Toto, kalau gitu, kalau misalnya nanti mereka memang berganti polanya, formatnya untuk kampanyenya lebih agresif, lebih menyerang, efeknya bagaimana terhadap swing voters misalnya yang belum memilih, atau memang yang udah menetapkan pilihannya justru akan berpengaruh atau tidak? Terus terang memang pemilu 2014 yang cukup panas dan kemudian terpelihara panasnya percakapan antar istilah netizen ya, cebong lawan kampret ini membuat memang militansi kedua-duanya besar. Setahu saya sekarang hampir di angka sudah 70%-an orang yang menyatakan tidak akan mengubah pilihan. Tetapi masih ada swing voters, katakanlah sekitar 30% yang sudah menyatakan pilihan tapi masih mungkin berubah. Dan saya berharap itu adalah pemilih yang rasional, yang akan melandaskan isunya pada fakta dan isu yang berkembang begitu. Dan menurut saya itu jadi sangat penting kalau kemudian misalnya ada potensi terjadi pertarungan ketat seperti 2014 ketika proses membuka fakta ini bisa berpengaruh pada swing voters tadi yang mungkin ketika gayanya defensif hanya menjelaskan Pak Jokowi tidak begini, Pak Jokowi tidak begitu, rasa kepercayaan dari swing voters tadi juga tidak terlalu besar mendapatkan fakta baru. Tapi ketika dibuka fakta seutuhnya, Jokowi begini loh, Prabowo begini loh dari sisi latar belakang agama, dari sisi anti asing bandingkan misalnya ingin membawa kejayaan era Orde Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 yang pertama kali membuat aliran modal asing sangat besar terjadi ternyata ada di era Orde Baru. Fakta-fakta itu yang menurut saya akan membuat masyarakat menjadi berpikir juga. Jadi pembelajaran politik itu justru yang penting untuk swing voters. Sangat penting. Di luar apakah kemudian ini akan saling membuka data dan fakta ini akan menguntungkan siapapun ya, entah nomor 1 atau nomor 2, tapi pertarungan saling menyerang berdasarkan fakta ya, bukan berdasarkan framing politik ataupun isu hoax, itu akan sangat penting kok buat pendidikan politik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita lihat bagaimana nanti pergerakannya, perubahannya, narasi politik atau narasi kampanye yang akan disampaikan. Ditunggu nanti dari TKN. Kubu Jokowi, jangan Pak di depan Ade, doang galaknya nih. Pak Ade, terima kasih banyak. Pak Ade Irfan Pulungan, Mas Yunarto Wijaya sudah hadir bersama kami di Prime.